wabarakatuh. Apa kabar anak ustaz semuanya? Semoga soleh-soleh hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini adalah hari pertama kita bertemu dalam proses belajar mengajar. Nah, antum merupakan kelas yang baru ya. Sebelumnya antum masih di tingkat SD. Sekarang antum sudah masuk kepada tingkat SMP. Baik, sebelumnya kita belum pernah bertemu dalam proses belajar mengajar. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama Ustadz Yusgar Fitral SPD. Ustadz mengajar mata pelajaran IPS ya. Jadi itu mungkin yang belum kenal atau mungkin ada yang sudah kenal. Baik, tidak memperpanjangkan mukadimah Ustadz ingin mengutip Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 99 ya, sebagian dari ayat 99 dengan arti, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan tersebut, yang air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Ya. Apa artinya surat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 99 ini? Bahwa semua yang tumbuh di muka bumi ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari air hujan, kemudian dari air hujan itu menumbuhkan sebuah tumbuh-tumbuhan yang hijau ya. Tumbuh-tumbuhan yang hijau. Kemudian kami keluarkan dari tanaman tersebut buah ya, buah. Jadi untuk itu sangkut pautnya dengan mata pelajaran kita selanjutnya, dengan materi interaksi ruang dan interaksi antar ruang ya. Pengertian dari ruang dan interaksi antar ruang, kita melihat bagaimana perbedaan yang ada dalam ruang tersebut, dalam dunia ini memiliki perbedaan-perbedaan sumber daya alam, kemudian tumbuh-tumbuhannya, kemudian hewan-hewannya. Kenapa berbeda? Oke, kita akan bahas selanjutnya ya. Kita lanjut materi kita dengan judul pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Oke, anak soleh-soleha, mari kita melihat slide yang ada di HP antum atau yang ada di komputer antum ya. Ini ada pengertian dari ruang. Setiap makhluk hidup ya di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya ya. Contohnya kita sendiri ya. Kita tidak mungkin akan hidup apabila kita tidak memiliki ruang. Coba antum rasakan bagaimana kalau antum berada di tempat yang sangat-sangat sempit. Apa rasanya? Mungkin nafas antum tidak akan terasa sesak ya. Jadi itu kita memerlukan ruang. Jadi di manakah ruang itu, atau di manakah tempat ruang itu? Ya. Ruang itu memiliki berbagai macam tempat ya. Contohnya di dalam kamar, kemudian ada juga misalnya di lapangan, itu juga dinamakan dengan ruang ya. Tidak hanya itu ya, ruang juga bisa dikatakan dengan ruang itu langit ya. Apabila langit itu bisa menghidupkan kita, itu bisa dikatakan dengan ruang. Jadi ruang itu tempat di mana kita bisa melangsungkan kehidupan ya. Begitu juga dengan di bawah tanah. Di bawah tanah juga bisa dikatakan dengan ruang. Kenapa? Karena banyak makhluk-makhluk hidup yang bisa hidup di dalam tanah. Misalnya cacing, kemudian ada makhluk-makhluk hewan lainnya yang bisa hidup di dalam tanah. Oke, kita lanjut. Maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup ya. Jadi setiap makhluk hidup yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Kalau tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Jadi kita kalau tidak ada ruang yang namanya bumi, kita tidak akan bisa hidup. Cobalah kita pergi, seandainya kita bisa pergi ke matahari, apa yang kita rasakan begitu panasnya matahari tersebut. Kemudian ada juga yang pernah mungkin antum semua pernah mendengar berita bahwa ada manusia yang
yang bisa pergi ke bulan. Bagaimana mereka melihat apakah bisa kita hidup di bulan apa tidak? Ternyata kita belum bisa hidup di bulan. Oke, kita lanjut pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, ya. Di permukaan bumi itu seperti yang kita tempati saat ini adalah permukaan bumi. Begitu juga dengan lapisan atmosfer, ya. Kalau atmosfer itu bisa dikatakan langit itu bisa dibagi dengan beberapa bagian. Kemudian bagian yang dekat dengan bumi, yang paling dekat dengan bumi itu bisa juga dikatakan dengan ruang. Kemudian selain dari itu ada juga di bawah bumi atau kita sebut dengan di dalam tanah, ya. Kemudian lapisan-lapisan tanah ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, tapi bagian-bagian yang dekat dengan kita itu juga bisa dikatakan dengan ruang. Kenapa? Karena banyak makhluk hidup yang bisa hidup di dalam tanah. Oke, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Contohnya, di dalam rumah antum pasti memiliki kamar sendiri, ya. Jadi kamar sendiri itu bisa dikatakan sebagian dari ruang, ya. Kemudian rumah antum juga bisa dikatakan sebagian dari ruang, itu sebagian dari ruang di permukaan bumi, ya. Mungkin Ustaz harapkan antum bisa memahami pengertian dari ruang, ya. Jadi seluruh permukaan bumi ini dikatakan dengan ruang. Jadi bukan hanya ruang tamu saja yang dikatakan dengan ruang, tetapi juga seluruh alam ini dikatakan dengan ruang, ya. Tetapi bisa dikatakan ruang tamu itu adalah sebagian dari ruang yang ada di muka bumi, ya. Ustaz harapkan antum memahaminya. Kita lanjut. Ini penjelasan yang lebih detail yang bisa antum baca di layar komputer antum atau juga di layar HP antum. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi, ya. Kemudian setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis atau antara satu dengan yang lain. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dengan yang lain. Contohnya kita berada di Kerinci saat ini, atau bisa dikatakan dengan Sungai Penuh, ya. Antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kita memiliki ruang yang berbeda dengan yang ada di Sumatera Barat atau yang dikatakan dengan Kota Padang. Apa perbedaannya? Jadi kita di Kabupaten Kerinci ataupun Kota Sungai Penuh ini dikelilingi oleh bukit-bukit, ya. Jadi bukit-bukit ini masyarakatnya bisa dikatakan menghasilkan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Artinya kita dalam masyarakat itu banyak yang bertani. Kemudian berbeda dengan yang berada di daerah Kota Padang, di mana kita ketahui bahwa di Kota Padang itu memiliki laut, ya. Di laut itu banyak, di Padang itu memiliki laut. Jadi otomatis kebanyakan masyarakat yang ada di Kota Padang itu mereka status pekerjaannya berlayar untuk mencari ikan di laut. Jadi itu perbedaannya, karakteristik ruang yang ada di daerah masing-masing, ya. Mungkin antum bisa memahami bagaimana karakteristik ruang yang ada di daerah kita dengan daerah yang lain. Itu sebagai contohnya, ya. Kemudian secara luas kita bisa membedakan antara ruang misalnya di Indonesia. Indonesia ini memiliki dua musim, ya. Bisa dikatakan dua musim, itu musim hujan dan musim panas. Berbeda dengan yang ada di Eropa sana, ya. Seperti yang ada di Inggris misalnya. Jadi di Inggris itu memiliki ada musim dingin, ya, di mana salju bertaburan, ya, di daerah tersebut. Jadi di Indonesia tidak memiliki musim dingin. Makanya karakteristik
daerah yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Oke, kita lanjut. Indonesia sebagai suatu wilayah di permukaan bumi juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Ya, yang Ustaz sampaikan tadi, perbedaan Indonesia dengan Eropa misalnya. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang lainnya. Jadi dengan adanya perbedaan karakteristik tersebut, makanya kita saling bergantungan ya, atau keterkaitan antara Indonesia dengan daerah yang lain. Misalnya Indonesia bisa dikatakan menghasilkan banyak tanaman-tanaman karena kita memiliki hutan yang sangat lebat ya. Misalnya tanaman jahe, kemudian ada juga tanaman kulit manis. Berbeda dengan daerah Eropa atau daerah Inggris, Amerika, kemudian ada juga Spanyol dan sebagainya. Mereka memiliki daerah yang sangat dingin ya. Kemudian karena mereka memiliki daerah yang sangat dingin, maka mereka membutuhkan rempah-rempah yang untuk menghangatkan badan ya. Kemudian mereka juga tidak banyak tanah-tanah yang tidak bisa ditumbuh-tumbuhi oleh tumbuhan yang ada di Indonesia. Makanya kita memiliki keterkaitan antara daerah Eropa dengan Indonesia. Apa keterkaitannya? Mereka membutuhkan rempah-rempah untuk kehangatan mereka. Sedangkan kita tidak memiliki mungkin alat elektronik dan lain sebagainya, dan kita membutuhkannya dengan yang ada di negara-negara lain. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, ya, yang contohkan tadi. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini contoh ya. Wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, ya, seperti di Kerinci ini. Kemudian daerah pesisir menghasilkan ikan laut, ya, yang Ustaz contohkan di kota Padang tadi. Jadi kita memiliki keterkaitan. Ya, penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan dan sebaliknya. Penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Ya, Ustaz contohkan Kabupaten Kerinci dengan Kota Padang. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Ya, jadi kita saling mungkin kita di Kerinci ini kelebihan atau surplus sayur-sayuran, makanya kita jual di kota-kota yang membutuhkan sayur-sayuran. Kemudian juga Kota Padang mungkin kelebihan ikan atau surplus ikan, maka mereka akan menjual daerah-daerah yang membutuhkan ikan, ya, yang membutuhkan ikan. Oke, kita lanjut. Ada beberapa kondisi saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama itu adalah saling melengkapi, ya, seperti yang Ustaz contohkan tadi, ya, antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh, dengan Kota Padang, di mana kita membutuhkan ikan dan Kota Padang membutuhkan sayur. Itu dikatakan dengan saling melengkapi. Kemudian ada juga kesempatan antara, itu bisa kita lihat yang kedua itu kesempatan antara. Jadi ada suatu daerah, misalnya Kota Padang memiliki menjual ikan misalnya. Kemudian ada juga misalnya di Kayu Aro juga menjual ikan, ya. Jadi sebelumnya kita orang Sungai Penuh ini membeli ikan di Kota Padang, akan tetapi karena ada yang lebih dekat, ya, kemudian ada yang lebih dekat, jadi kita membelinya ikan di yang lebih dekat, seperti contoh di Kayu Aro, ya. Jadi makanya kita memilih Kayu Aro yang sebelumnya kita membeli barang ikan tersebut di Kota Padang. Itu yang dikatakan dengan kesempatan antara. Mungkin hanya sekian pembahasan Ustaz akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.